Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan semuanya, terima kasih sudah stay dan yang baru datang saya ucapkan selamat datang. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu, semoga Tuhan selalu melimpahkan kita rezeki, memberikan kita segala keberlimpahan, memberikan kita kesehatan. Amin. Oke, kali ini kita akan bahas topik tentang ini, budidaya brokoli secara lengkap. Nah, ini karena ada permintaan sahabat tadi ya. Jadi bagaimana budidaya brokoli yang lengkap, pengelolaan lahan, pemupukan, kemudian perawatan dengan insektisida dan fungisida, pestisida. Nah, untuk mengatasi semuanya ini atau melakukan pertanian dengan tepat untuk brokoli, kita bisa mulai dari sekarang. Saya buat kontennya, semoga ini bisa menjadi pencerahan buat sahabat tani semuanya yang mau mulai budidaya brokoli. Ada salahnya, enggak ada salahnya sahabat tani bisa mulai budidaya brokoli karena memang budidaya brokoli ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya, seratnya tinggi, vitaminnya tinggi, kemudian banyak yang suka ya, jadi pasarnya juga lumayan tinggi. Iya, kandungan-kandungannya yang menjadi sebenarnya bukan cuma rasanya atau uh, manfaatnya ya, tapi juga ini pasarnya lumayan dan tinggi sekali, ya, peminatnya juga banyak. Jadi tidak ada salahnya untuk sahabat tani mulai budidaya brokoli ya. Sahabat tani juga kalau mau bikin pupuk organik dari brokoli, ya, ini bagus sekali, kaliumnya tinggi, kemudian ada hormon di sana, hormon giberalin ya, yang banyak yang tentunya ini bermanfaat untuk perangsang pembungaan. Bagi teman-teman yang mau uh, mendapatkan hormon giberalin, dari kalau kesulitan mencari hormon giberalin boleh mulai mencoba brokoli ya. Oke sahabat tani, mari kita mulai dengan budidaya brokoli. Kita bahas tuntas mulai dari awal. Oke, jadi kita mulai dengan pengolahan lahan sejak awal ya. Jadi karena brokoli ini uh, saya kenapa tertarik membuat konten ini, brokoli ini karena benar-benar kaya nutrisi ya, dan juga populer, banyak hal yang suka. Kalangan muda, tua, anak-anak pun suka dengan brokoli. Anak-anak kalau nggak nafsu makan, begitu lihat bentuk brokoli ini lucu ya, ini mereka juga langsung suka ya, seperti itu. Ada yang putih, ada yang hijau. Jadi anak-anak itu mungkin ada fantasinya, ini seperti mainan ya, seperti itu, atau seperti es krim atau apa, sehingga anak-anak juga suka. Nah, ini pasarnya. Jadi itu indikasi-indikasi untuk bagaimana kita bisa tertarik untuk budidaya brokoli, karena ada eh, potensi pasarnya yang bagus ya, dari selera, dari kemudian manfaatnya ya, rasanya, modelnya, visualisasinya, kemudian rasanya juga ya. Oke, kita bisa mulai dengan persiapan lahan. Kita lakukan penggemburan tanah. Itu yang pertama ya sahabat tani. Menggemburkan tanah hingga kedalaman 20 sampai 30 cm ya. Ini kita bisa lakukan dengan pencangkulan dan bisa traktor ya. Kalau lahannya besar, saya sarankan seperti itu karena dengan traktor ini bisa menghemat waktu dan juga tenaga. Tentu biaya yang dikeluarkan juga justru tidak banyak ya. Bahkan pakai traktor kadang bisa lebih irit dibandingkan dengan menggunakan cangkul atau manual. Membutuhkan waktu lama ya kalau pakai cangkul dibandingkan menggunakan mesin. Kalau pakai mesin 1 hari, nah ini bisa berbanding 1 minggu ya kalau menggunakan cangkul. Kalau tidak ada mesin, mati kita menggunakan cangkul ya. Pastikan kedalaman sampai dengan 20-30 cm seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita berikan pembentukan bedek ya. Setelah tanah ini siap, kemudian kita bikin bedengan ya. Lebar bedengan 1 sampai dengan 1,2 meter atau 100 sampai 120 cm. Nah, ketinggiannya bedeng 20 sampai juga 30 cm. Nah, ketinggian ini silakan disesuaikan saja dengan selera teman-teman dan kondisi lahannya atau tanahnya. Misalkan kalau hujan ternyata di situ ada tergenang atau air yang menggenang, maka saya usahakan supaya lebih tinggi, 30 cm, 40 cm, bahkan 60 cm ya. Tergantung lahannya, kondisi lahannya. Kalau tanah yang miring mungkin tidak usah bikin sedalam itu ya, biayanya banyak. Cukup 20 cm sudah cukup, karena nanti kalau ada hujan, tentu air hujan tidak akan menggenang di situ. Bisa langsung habis karena tanahnya miring, terutama di lereng-lereng pegunungan seperti itu. Nah, bedengan ini sangat berguna sekali ya untuk mencegah genangan air tadi.
yang tentunya ini dapat merusak tanaman. Jarak antara bedengan kita bisa buat 40 sampai 40 sampai 50 cm untuk memudahkan perawatan nanti. Setelah pembuatan bedengan, kemudian melakukan pengapuran. Ya, pengapuran ini tujuannya untuk menetapkan pH tanah. Ini jika perlu saja ya. Di samping kita suplai kalsium, kita juga menetralkan pH tanah. Nah ini sahabat tani bisa lakukan ini jika perlu saja. Jadi tanah jenengan itu kalau asam ya, monggo diberikan pengapuran berupa dolomit ya. pH-nya di bawah 6 atau 5,5. Sebenarnya 5,5 itu udah batas toleransi ya, tapi tetap saja ada pengaruh di pertumbuhan. Saya sarankan untuk di atas 6 pH tanah. Nah, kalau 6 sampai 7 sampai 7,5 ya. Bahkan 8 sampai 8,5 itu sudah batas toleransi sebenarnya ya. Walaupun masih bisa tanaman menyerap nutrisinya, tapi ini tidak maksimal sekali ya. Jadi paling pas sebenarnya di sekitar 7 ya. Caranya dengan memberikan kapur dolomit, kapur pertanian. Ini bisa diberikan per hektarnya kita taburi sebanyak 1 sampai dengan 2 ton. Mohon maaf untuk 10 sampai 20 1 sampai 2 ton per hektar ya. Artinya kalau lahannya cuma 100 meter kali 10 meter, maka berikan saja sekitar 100 sampai 100 kilo sampai dengan 200 kilo ya. Tapi ini tergantung tanahnya juga. Saya sarankan untuk sebelum tanah dilakukan pemberian kapur dolomit, silakan diukur pH-nya dulu. Kalau pH-nya masih toleransi di 5,5 sampai dengan 8,5, maka tidak usah diberikan kapur dolomit ya. Apalagi kalau pH-nya itu basah ya. Kalau di atas 7, nah ini kalau kasih kapur tanahnya jadi basah, nah ini malah menjadi masalah lagi ya. Jadi kalau tanah sudah asam, tanah basah itu masalah. Berikan saja kalau pH tanah itu di bawah 6,5 atau di bawah 5 ya, silakan diberikan untuk menetapkan pH tanah. Dan ini untuk menetapkan pH tanah atau dengan menyuplai kalsium. Kemudian ini berikan pupuk dasar. Pupuk dasar setelah pemberian kapur tadi, kita berikan pupuk dasar berupa pupuk kompos atau pupuk kandang. Pastikan pupuk kompos dan pupuk kandang ini sudah difermentasi. Saya sarankan untuk fermentasi menggunakan trichoderma selama 1 bulan. Paling cepat 2 minggu ya. Fermentasi menggunakan trichoderma untuk membunuh jamur-jamur patogen di sana. Nah, ini penting sekali ya, karena jamur ini patogen banyak sekali ya di pupuk kompos atau pupuk kandang. Nah, ini ditabur di atas tanah ya. Sebenarnya lebih gampang itu sebenarnya di atas saat pembajakan tadi. Jadi sebelum pembajakan itu ditabur di atas lahan merata ya. Ditabur begitu juga dengan kapurnya ya. Setelah pembajakan nanti semua itu sudah akan tercampur dengan sendirinya secara homogen ya, merata dengan sendirinya. Untuk dosisnya pupuk kandang atau pupuk kompos ini berapa? Kita bisa gunakan 10 sampai dengan 15 ton per hektar. Atau kalau lahannya itu cuma 100 kali 10 meter atau 1000 meter, maka ini bisa gunakan saja cukup 1 sampai dengan 2 ton ya, atau 1,5 ton juga sudah bisa cukup karena lahan cuma 1000 meter. Ini 1000 meter itu 10 kali 100 meter ya. Jadi sahabat tani silakan ditaburkan ya, 1 sampai dengan 2 ton ya, 1,5 ton juga tidak masalah ya. Lebih banyak lebih bagus. Nanti ada pertanyaan begini, kalau disebar merata kemudian kita bajak merata kan mubazir, kan tidak semuanya menjadi bedengan, ada juga paritnya. Kan kita bikin begini, kita bikin got itu kan tanahnya akan kita angkat dan kita taruh di bedengan kita. Jadi tidak ada yang tersia-sia ya. Jadi itu udah pupuk semuanya ya. Jadi tanah got itu ya kita gunakan nanti untuk menimbun bedengan-bedengan kita sehingga tidak mubazir ya. Kita berikan pupuk kandang kenapa? Karena itu sangat penting, karena di situ ada NPK ya. Mikro makro di sana sangat lengkap sekali ya. Jadi ini menjadi makanan buat mikroba dan juga menjadi sarang buat mikroba sehingga tanah kita menjadi subur, karena di sana ada proses dekomposisi terus-menerus ya. Pupuk mikroorganisme ini kan atau bakteri maupun jamur ini kan dia mengurai tanah ya. Mengurai pupuk-pupuk di sana, mengurai bahan-bahan organik
menjadi dari bahan yang kompleks menjadi bahan-bahan sederhana yang bisa kemudian dimakan oleh tanaman. Misalkan fosfat. Fosfat kalau belum diurai, nah ini belum bisa dimakan oleh tanaman. Dalam artian kalau manusia itu beras ya, beras itu belum bisa kita makan, belum jadi bisa makanan buat kita kecuali udah menjadi nasi. Nah, ini pun sama dengan pupuk tadi yang kita berikan fosfat tadi ya. Ini diurai dulu menjadi ion-ion fosfat baru bisa dimakan oleh tanaman ya. Begitu pula dengan nitrogen, nanti diurai dulu menjadi amonia, kemudian ada juga amonium, kemudian diolah lagi menjadi nitrit dan kemudian nitrat baru bisa diserap sempurna oleh tanaman. Jadi proses-proses seperti ini. Makanya penting untuk pemberian mikroba ya. Selanjutnya cara aplikasinya bagaimana? Cara aplikasinya ya diaduk tadi ya, menggunakan traktor setelah disebar merata di atas tanah tadi, dibajak. Nah, kalau setelah dibajak ini kadang akan tercampur dengan sendirinya secara otomatis seperti itu ya. Itu untuk pemupukan dasar. Selanjutnya untuk pemupukan susulan. Nah, ini sahabat tani bisa siapkan catatan ya. Kalau enggak ini videonya disimpan dulu di WA-nya ya, biar nanti bisa diputar lagi biar paham. Nah, tanah ini kita berikan pupuk susulan ini setelah tanam perlu kita berikan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan vegetatifnya. Ini sangat penting karena di masa-masa pertumbuhan ini kita butuh pupuk. Nah, ini diberikan 2 minggu setelah tanam, setelah akar tanaman mulai terbentuk. Ini bisa kita berikan pupuk. Nah, kenapa baru bisa ditanam, baru pindah belum bisa diberikan pupuk itu rentan sekali, di situ ada cedera akar. Nah, cedera akar ini bisa menjadikan peluang bagi mikroba-mikroba patogen untuk masuk di situ dan menyebabkan tanaman kita bisa menjadi mati ya. Apalagi kita berikan pupuk langsung yang banyak, nah ini akan menjadi kesamaan dan kesamaan ini bisa memicu pertumbuhan mikroba-mikroba patogen di situ dan akan menjadikan tanaman kita menjadi busuk akar dan lain-lainnya. Oke, pupuk selain ini kita berikan pupuk NPK ya. Ini saya harap sahabat tani menulis ya, siapkan alat tulisnya. Kalau tidak disiapkan alat tulisnya mungkin disimpan dulu videonya di WA ya. Dibagikan dulu masuk ke WA biar nanti bisa dinonton lagi ya. Nah, kita berikan pupuk NPK ini untuk pupuk susulan ini kita berikan pupuk yang seimbang ya. Kita bisa gunakan pupuk NPK 16 16 16 atau ada 15% 15% dan 15%, N-nya 15, P-nya 15 dan K-nya 15 ataupun 16 16 16 ya. Ini sahabat tani bisa menggunakan pupuk ini, monggo disesuaikan saja ya. Pemupukan seimbang ini kita berikan ya untuk pupuk susulannya karena saat-saat itu mulai tanaman membutuhkan nutrisi makanan ya. Jadi dia tentunya membutuhkan pupuk seimbang ya. Ini untuk pertumbuhan merata ya bagi buah dan juga batangnya, bagi daun dan juga batangnya. Dosisnya berapa? Kita berikan 100 kg per hektar nitrogennya. Kita juga berikan TSP-nya ya kalau tidak ada pupuk NPK seperti itu. Karena biasanya pupuk seimbang ini juga jarang kalau di daerah-daerah ya. Kemudian KCl atau kaliumnya 50 kg ya. Kemudian fosfatnya pun sama 50 kg. Jadi di masa-masa pertumbuhan. Nah, ini kita berikan 50 kilo per hektar ya. Kalau itu lahannya cuma 1000 meter atau 10 meter kali 100 meter maka tinggal dibagi 10% saja. Kalau uriannya tadi 100 kilo maka cuma butuh sekitar 10 kilo. Kalau TSP-nya 50 kilo berarti kita butuh cuma 5 kilo. KCl-nya 50 kilo berarti kita hanya butuh 5 kilo. Untuk lahan 100 kali 10 meter ya atau lahan 1000 meter. Nah, ini sahabat tani bisa mulai melakukan pengocoran ya. Nah, ini dosisnya ini sahabat tani hati-hati kalau melakukan pengocoran ya, jangan sampai terkena daunnya. Ini kita kasih 5 gram per liter ya. Nah, ini nanti pupuknya dicampur dulu semuanya ya, kemudian diambil 5 gram dan per liternya. Artinya kalau satu tangki itu 15 liter maka kita kasih 15 gram per tangkinya. Nah, ini dikocor saja di batangnya ya. Jadi brokoli ini karena dia butuh kandungan air banyak di batangnya itu, begitu daunnya ini mengandung banyak air, jadi dia butuh air ya. Nah, karena struktur tumbuhannya seperti itu. Nah, kita berikan saja, makanya saya sarankan dengan cara kocor tadi ya. Caranya dengan dilarutkan tadi pupuknya dengan dosis
5 gram per liter air sampai 5 gram per liter air itu tidak masalah ya. Nanti disesuaikan saja dengan kondisi tanamannya. 1 gram per liter misalkan dirasa masih kurang, 15 liter. 15 liter ya, berarti kalau 15 liter ada 15 gram. Tapi kalau misalkan dirasa itu kurang, diberikan sampai dengan 5 gram per liter, itu tidak masalah ya. Berarti tinggal dikali saja kalau 15 liter berapa ya. Nah ini sahabat tani bisa mulai mempraktikkan seperti itu. Tapi sahabat tani jangan sampai menyiram terkena daunnya, karena ini ada terbakar, daunnya bisa terbakar ya. Karena kalau ada air yang di situ yang membuat bola-bola air ya, bola-bola air ini terkena sinar matahari, nanti ini bisa membentuk titik panas di situ dan bisa membakar ya. Karena airnya tadi tidak jatuh, ini menjadi masalah. Nah ini bisa menyebabkan daun dari tanaman kita ini akan terbakar ya. Nah, karena ada sinar matahari itu bentuk air yang membulat atau ya bentuk air yang membulat di daunnya ini bisa menyebabkan fokusan sinar matahari masuk ke situ dan bisa membakar daun brokoli kita. Kemudian pupuk susulan, pupuk di masa-masa akan pembungaan ya atau pembuahan. Nah ini biasanya 4 sampai 5 minggu setelah tanam. Nah ini 4 sampai 5 minggu setelah tanam ini biasanya sudah mulai pada akan muncul bunga atau buahnya itu, bakal buahnya. Nah ini sahabat tani bisa memberikan pupuk dengan kandungan kalium tinggi. Sahabat tani bisa menggunakan kalium nitrat ini sebagai booster buah. Sebenarnya kalium nitrat ini juga sahabat tani bisa menggunakan untuk pemupukan tanaman yang berbuah musiman ya. Ini dalam kondisi tertentu, ini di buah musiman ini pun bisa berbuah di luar musim ya. Kita memberikan KNO3 tentunya dengan perlakuan tertentu, salah satunya dengan memberikan hormon gibberellin ya. Ini sudah saya bahas juga ya, sering saya bahas dan saya sampaikan lagi biar informasi tambahan buat sahabat tani. Oke, kita fokus saja di brokoli biar informasi yang tidak terlalu panjang, videonya tidak panjang. Oke, kemudian KNO3 ini kita bisa berikan kalium nitrat ya. Nah, biasanya dengan meredang biasanya ada KNO3. Nah, ini bisa diberikan. Kalau tidak salah saya pernah berikan tutorial pembuatan pupuk KNO3 ini. Kalau saya lupa nanti insya Allah nanti saya buatkan lagi ya. Dosis yang diberikan ini 5 gram kalium nitrat atau KNO3 per 1 liter ya. Ini kemudian disemprotkan di seluruh bagian tanaman ya. KNO3 ini disemprot di bagian seluruh tanaman, di batang, bunga, buah, dan calon buah ya. Nah ini intervalnya berapa hari? 7 sampai dengan 10 hari sekali. Untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan buah atau pembesaran buah tadi ya. Yang menjadi catatan penting adalah sahabat tani lakukan penyemprotan pada pagi atau sore hari untuk menghindari daun yang terbakar kalau sinar matahari yang terik. Kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya di daun brokoli ini setelah kita semprot, nanti biasanya ada air tuh membentuk bola-bola air ya. Nah dari bola-bola air ini bisa memfokuskan sinar matahari yang mengenainya ya, terutama sinar matahari panas di siang hari. Itu kemudian akan menjadi satu titik, di situ ada pembiasan cahaya di mana akan mengumpulkan semua sumber daya panas matahari ke titik tersebut di dalam tetesan air, bola-bola air itu yang menyebabkan menjadi daun itu terbakar, panas dan terbakar. Itu yang menjadi masalah. Makanya sahabat tani kalau semprot pastikan semprot dengan sistem kabut seperti itu dan juga di pagi atau sore. Saya sarankan untuk menggunakan perekat ya. Karena kalau pakai perekat biasanya itu lebih merata dan tidak terjadi bola-bola apinya. Nah, perekatnya apa? Pakai saja sabun cuci piring. Tidak bahaya, tidak ya. Sabun cuci piring itu justru itu juga menjadi sumber kalium yang tinggi buat tanaman kita ya. Karena dia food grade ya. Food grade artinya itu aman buat manusia, walaupun kita pakai cuci piring kemudian masih ada sisa residu sabunnya di situ, kita makan tidak masalah karena situ ada kalium dan ini food grade, aman dimakan manusia. Begitu pula kepada tanaman pun sama ya. Jadi pakai perekat bisa menggunakan sabun cuci piring saja ya.
Nah, demikian untuk pemupukan meningkatkan produktivitas pada pembukaannya, dosis dan intervalnya. Silakan sahabat tani bisa mulai mempraktikkan ini. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Oke, kita masuk ke perawatan untuk hama dengan menggunakan pestisida. Untuk hama kita bisa mengatasi dengan bahan organik. Kenapa saya sampaikan bahan organik? Karena bahan kimia ini, karena kalau bahan kimia ini gampang sekali kita bisa dapatkan di mana-mana, di toko petani juga banyak. Tapi saya sampaikan bahan organik supaya sahabat tani bisa mulai menggunakan. Nah, sahabat tani bisa menggunakan larutan daun nimba ya. Ini memiliki sifat insektisida ya. Jadi ini penting, sangat efektif dan sangat kuat. Lagi pula ini daun nimba, kenapa daun nimba? Karena ini aman buat kita ya, bahkan bisa menjadi jamu buat kita karena antioksidannya tinggi sekali. Nah ini, jadi kalau kita bisa juga menggunakan daun nimba atau daun bintaro atau buah bintaro. Nah tapi ini berbahaya sekali karena mempunyai efek racun, bukan buat hama saja tapi bagi manusia pun bisa terkena. Jadi kalau pakai daun nimba malah ini bisa efektif untuk hewan ya, membunuh hewan. Walaupun kerjanya agak lambat karena dia sistemik ya, tidak langsung mati tapi tanaman hewan tidak mau makan lagi, ada sistem metaboliknya yang terganggu sehingga dia mati. Nah ini air, kita bisa menggunakan daun nimba ini setengah kilo, kemudian air 10 liter direndam 10 sampai 24 jam, kemudian airnya disaring, diambil, dan kemudian dosisnya ini sahabat tani bisa menggunakan larutannya ini ke tanaman 10 sampai 14 hari dengan dosis. Nah ini bisa dipakai, itu intensitasnya. Kemudian dosis per tangkinya ya, dosis per tangki silakan disesuaikan saja ya. Kalau misalkan 200 ml itu udah cukup per tangkinya, monggo. Tapi kalau masih kurang mungkin ditambah 400 ml per tangki, silakan ya, disesuaikan saja tergantung kekuatan hamanya di situ. Tapi ingat bahwa setiap kita menyemprotkan ini memang tanaman tidak akan hewan atau serangga tidak akan mati dulu, dia masih ada di situ, tapi dia sudah tidak lagi, biasanya tidak makan lagi ya, karena selera makannya akan hilang, metaboliknya terganggu, dan dia akan mulai mati seperti itu. Jadi sahabat tani bisa mulai praktek dengan cara ini biar ya, intinya biar tanah itu menjadi tetap subur, mikrobanya tetap berkembang ya. Kita sudah kasih pupuk dasar sebesaran mikroba, dan kalau kita semprot menggunakan insektisida kimia ini membunuh mikrobanya lagi, jadi tidak efektif ya. Oke, jadi sahabat tani bisa mulai menggunakan ini semuanya ya. Budidaya brokoli mulai pengolahan lahan, pemupukan dasar, pemupukan susulan, pemupukan pasca buah, dan kemudian pemberian insektisida ini dicatat penting, caranya, dosisnya, semuanya ya. Jadi semoga ini bermanfaat ya buat sahabat tani semuanya. Oke, untuk saya hampir lupa bahwa untuk kita menggunakan insektisida juga ya, insek sebagai anti jamurnya ya. Ini saya hampir lupa, mohon maaf sahabat tani, ini saya sampaikan lagi. Ini kemudian nanti kita bisa menggunakan bawang putih ya untuk insektisidanya. Nah, insektisidanya pakai apa ya? Insektisidanya silakan kita pakai bawang putih ya. Jadi bawang putih bisa pakai sari bawang putih ya. Jadi bawang putih ini kita kasih ya sekitar 200 gram dengan airnya nanti 1 liter ya. Nah, ini nanti dihaluskan dulu, kemudian dilakukan perendaman sampai dengan 1 malam atau 24 jam ya. Kemudian nanti diambil ya. Diambil 100 ml per tangki, kalau misalnya rasa masih kurang bisa 200 ml per tangkinya, disemprotkan kepada tanaman kita ya, pada brokoli tadi di seluruh bagiannya. Ingat lagi, untuk penyemprotan ini jangan sampai dilakukan di siang hari, lakukan di pagi hari, dan pakai sprayer yang pengabutan dilakukan seperti itu ya. Jangan sampai nanti ada bola-bola air di sana ya. Ini yang kita hindarkan, jangan sampai nanti daunnya terbakar. Oke, ilmu ini tinggal dipraktikkan saja. Saya berharap ini bermanfaat untuk sahabat tani semuanya yang mulai budidaya brokoli dengan
nilai pasar yang cukup menjanjikan ya, dan juga kebutuhan pasar yang cukup menjanjikan ini. Oke, demikian, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya lagi. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.